Jadi kita bab 1 itu berisi tentang sejarah lahirnya hak kekayaan intelektual, rejim indikasi grafis. Kita akan mempelajari hak kekayaan intelektual dan perkembangan perlindungan indikasi grafis. Kemudian perlindungan indikasi grafis dalam konvensi internasional pra-TRIPS yang terdiri dari perlindungan indication of source of appellation of origin dalam Paris Convention. Kedua, perlindungan indication of source dalam Madrid Agreement. Ketiga, perlindungan appellation of origin dalam The Teresa Convention. Empat, perlindungan appellation of origin dalam Lisbon Agreement. Kemudian perlindungan indikasi grafis pasca TRIPS yang terdiri dari perlindungan indikasi grafis dalam TRIPS Agreement, dua perlindungan indikasi grafis negara Old World, tiga perlindungan indikasi grafis negara New World. Ya, kita mulai. Sejarah lahirnya hak kekayaan intelektual rezim indikasi geografis. Sesuai dengan perkembangan zaman, perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia perlu ada pengaturan, termasuk halnya dengan hak kekayaan intelektual atau haki. Penghormatan dan penghargaan terhadap haki di zaman sekarang menjadi sebuah keniscayaan, termasuk di dalamnya penghormatan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak yang sifat dan eksistensinya dimiliki secara komunal atau dikenal dengan konsep perlindungan indikasi geografis. Pengaturan perlindungan indikasi grafis pada masa The Ancient Regime satu demi satu telah disesuaikan dengan politik lokal, kondisi dan sejarah adanya hak-hak istimewa. Hal ini terinspirasi dari adanya ketakutan penyesatan atau kesalahan penggunaan nama terhadap kemungkinan adanya campuran dan tambahan saat produksi wines, ya, minuman itu wines. Saat itu memang tidak dimungkinkan dilakukan tes pemalsuan secara kimia, sehingga pengawasan produksi sangat diperlukan untuk mencegah adanya dalil akal penyesatan tersebut. Hal ini jelas menekan biaya yang sangat besar, sehingga menghasilkan peraturan memaksa mereka anti persaingan. Hal ini menyulitkan manajemen pencatatan dari apelasi penandaan asal yang sangat mendesak sebagai akibat dari tidak tertibnya pengaturan hak istimewa yang telah dihapuskan dahulu, sehingga harus fokus pada upaya pengaturan kembali. Hak kekayaan intelektual yang disebut haki atau intellectual property rights selanjutnya disebut IPR dan sebelumnya dikenal dengan istilah hak milik intelektual bukanlah merupakan hal baru dalam perkembangan perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Indonesia sebagai negara berkembang telah mampu menyelesaikan segala perubahan peraturan terkait dengan kebijakan global tentang haki. Prinsip perlindungan standar minimal, the Minimum Standard Protection Principle, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk taat penuh dengan ketentuan the Agreement of Trade related aspect of intellectual property rights, including trade in counterfeit,
goods. Selanjutnya disebut TRIPS. Istilah yang populer TRIPS singkatannya ya. Merupakan prinsip yang dianut dalam konteks pemberlakuan ketentuan-ketentuan persetujuan TRIPS yang merupakan bagian dari hasil pertemuan pembentukan organisasi dunia, agreement establishing the World Trade Organization atau disebut dengan WTO pada tahun 1994. Sebagaimana diungkapkan oleh Michel Ekdomer bahwa the TRIPS agreement imposes minimum standard upon member state, allowing signatories to provide greater protection for intellectual property rights if they so choose. The TRIPS agreement constitution the most significant strengthening effort of the global norms in the intellectual art. Enforcement of the TRIPS obligation amounts to a market movement forward international harmonization of standard and a definitive solidification of the international regime. Jadi keberadaan TRIPS dapat dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya liberalisasi perdagangan internasional dan perlindungan indikasi geografis menjadi salah satu topik sentral untuk diakomodir dalam ketentuan TRIPS. Dalam forum WTO, khususnya dalam agenda pertemuan Standing Committee of the Law of Trademark Industry, the Design and Geographical Indication of the World Intellectual Property Organization atau WIPO, persoalan perlindungan indikasi geografis menjadi agenda rutin dalam setiap pertemuan dalam forum internasional hingga tahun 2003. Pengertian indikasi grafis sendiri diatur dalam artikel 22 ayat 1 TRIPS yang menyebutkan bahwa geographical indication are for the purpose of the agreement indication which identify a good as originating in the territory of a member or a region of locality in the territory where a given quality, reputation, or other characteristics of the good is essentially attributable of its geographical origin. Faktor geografis suatu daerah atau wilayah tertentu dari suatu negara merupakan unsur penentu dalam membentuk kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu dari suatu barang yang akan memperoleh perlindungan indikasi geografis. Keberadaan indikasi geografis telah diakui sebagai bagian dari HAKI semenjak ditandatangani persetujuan TRIPS pada tahun 1994. Sebelum TRIPS, indikasi geografis sudah dikenal dalam beberapa konvensi atau treaty, meskipun tidak secara khusus menyebut istilah indikasi geografis. Misalnya dalam the Paris Convention of the Protection of Industrial Property. Selanjutnya disebut Paris Convention. Madrid Agreement concerning the reputation of false indication of origin. Selanjutnya disebut Madrid Agreement tahun 1891 dan telah mengalami revisi pada tahun
1979. Serta dalam Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of Origin and their International Registration, selanjutnya disebut Lisbon Agreement tahun 1958, yang telah mengalami revisi pada tahun 1979. Keberadaan TRIPS dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya perlindungan haki dan indikasi geografis merupakan salah satu isu yang diperdebatkan selama berlangsungnya perundingan WTO. Perdebatan di antara negara maju, negara Old World di satu sisi dari negara New World disebabkan adanya pengaturan indikasi geografis dalam TRIPS yang memberikan perlindungan secara khusus terhadap wines and spirits serta perluasan cakupan perlindungan terhadap produk-produk lainnya. Perdebatan ini menimbulkan perbedaan dalam sarana perlindungan hukum di antara negara yang tergabung dalam WTO, karena pada dasarnya argumentasi dari negara anggota New World seperti diungkapkan dalam Kasturi Das bahwa the requirement of the misleading test in Article 22 TRIPS in Taylor to suit unfair competition of the customer protection regulation but not IP protection. Penempatan perlindungan secara khusus indikasi geografis untuk wines dan spirits menunjukkan bahwa wines and spirit merupakan pengakuan awal indikasi geografis sebagai salah satu rejim baru haki sebagaimana diatur dalam artikel 23 ayat 1 TRIPS tentang protection of geographic spirit menyebutkan bahwa persetujuan TRIPS telah dianggap sebagai norma global yang memuat standar perlindungan bagi kreasi intelektual dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang haki. Persetujuan TRIPS merupakan landasan hukum utama dalam pengaturan haki secara keseluruhan dan mewajibkan semua negara anggota WTO menerima standar perlindungan yang diatur dalam International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Selanjutnya disebut Berne Convention maupun Paris Convention. Sebagaimana diungkap oleh L. Bentley dan Brad Sherman bahwa the TRIPS Agreement covers all the main areas of intellectual property. For the most part, it requires member of the WTO to recognize the existing standard of protection within the Berne of Paris Convention. Namun demikian, secara historis, hukum perlindungan indikasi geografis The Act telah eksis semenjak ratusan tahun di Eropa. Peraturan yang ada saat itu dilakukan oleh kewenangan lokal maupun regional telah terjadi semenjak tahun 1222 di wilayah Yugoslavia, di mana telah diatur adanya penjualan untuk produk wines dalam piagam Stephen pertama, a charter of the Stephen I, the sale of wines. Pada pertengahan abad yang dikenal adanya guild marks yang mengindikasikan adanya keaslian asal geografis dari suatu produk yang dihasilkan. Sebagai contoh yang saat ini masih tersisa
adalah Murano Glass yang berasal dari kepulauan Murano dekat Venice di Italia. Di Prancis, Portugal, dan Tuscany, perlindungan hukum indikasi grafis pertama kali muncul pada abad 14 dan 15 yang ditetapkan dengan alasan utama karena pajak. Perkembangan pesat indikasi grafis terjadi pada saat revolusi industri di Britania, Inggris pada abad ke-19 hingga pertengahan abad. Keberadaan dan pengakuan indikasi geografis diberikan karena keistimewaan monopoli yang diberikan oleh raja untuk mendanai perang. Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa produk pertama yang berhasil memperoleh perlindungan indikasi grafis adalah keju Roquefort pada abad ke-14 di Prancis. Dikisahkan bahwa Charlemagne, penguasa Prancis ketika itu, memerintahkan agar keju-keju dibawa ke istananya di Aix-la-Chapelle untuk perayaan akhir tahun. Perintah itu menandai bahwa popularitas keju buatan rakyat telah berhasil memasuki gerbang istana. Pada tahun 1411, karena keunggulan kualitas keju Roquefort, masyarakat Roquefort dianugerahi piagam kehormatan kerajaan Royal Charter oleh Raja Charles ke-6 sehingga Roquefort menjadi satu-satunya desa yang boleh memproduksi keju Roquefort. Penganugerahan piagam ini menjadi momentum penting perlindungan appellation of origin, apelasi asal yang pertama. Hak kekayaan intelektual dan perkembangan perlindungan indikasi geografis. Dengan berjalannya waktu, upaya perlindungan produk-produk yang tadinya sederhana melalui berbagai macam peraturan yang dikaitkan pada gambaran keliru penyesatan terhadap konsumen berkembang menjadi perlindungan indikasi grafis. Perancis merupakan negara pertama yang menetapkan sistem komprehensif dalam perlindungan indikasi geografis yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pengaturan hukum baik dalam hukum nasional maupun perjanjian-perjanjian internasional. Pada tahun 1824, negara Prancis memberikan perlindungan indikasi geografis secara sederhana dengan memberikan sanksi pidana terhadap seseorang yang memalsu tempat asal suatu barang atau produk. Di dalam undang-undang yang sederhana tersebut dinyatakan bahwa barang atau produk yang mendapat perlindungan indikasi geografis, misalnya apel dan anggur, tidak diperbolehkan menggunakan label seperti Spanyol, meski tidak ada kewajiban secara nyata untuk memberi label terhadap barang-barang atau tersebut. Dalam konteks sejarah perkembangan indikasi geografis, penelitian yang dilakukan oleh William van Heineken menyebutkan bahwa perkembangan indikasi geografis bermula dari pemberian hak istimewa kepada para petani anggur, sebagaimana yang diilustrasikan pada produk Bordeaux dan Champagne sebagai wines yang berkembang di wilayah Bordeaux and Champagne yang mengkombinasikan antara unsur kebijakan daerah, jaminan dari keaslian produk, serta mencari keunggulan
kompetitif dari merek yang kemudian berkembang dengan didaftarkan sebagai indikasi geografis. Pada abad pertengahan di wilayah barat daya Prancis dan wilayah lainnya memproduksi wines, di mana penjualan dan konsumsi wines dari di mana penjualan dan konsumsi wine dari wilayah lain dilarang. Hanya anggur asli di wilayah itu yang diizinkan masuk. Dan hal ini berlangsung hingga adanya revolusi Prancis pada tahun 1789 dan wilayah Bordeaux diuntungkan karena adanya dua tambahan hak istimewa antara lain A. The privilege de la descente, B. The privilege de la barrique. Sebagai upaya pemberian perlindungan yang memiliki hubungan erat dengan merek asal dan mencegah kebingungan penggunaan merek serupa untuk wines yang berasal dari wilayah yang berbeda, Robert Ullin mengungkapkan bahwa Bordeaux wine menampilkan beberapa macam karakteristik dari uninvented tradition. The privilege de la descente dimaksudkan bahwa wines from outlying regions not being part of the Bordeaux area were not to be brought down by river to Bordeaux for sale before 11 November of each year and some even later. Hak istimewa yang dimiliki oleh Bordeaux dianggap menguntungkan karena secara tidak langsung menciptakan monopoli. Hal ini disebabkan sulitnya sarana transportasi sebagai akibat dari tertutupnya es di wilayah utara pelabuhan. Sementara sebagian besar sarana transportasi untuk wines di wilayah Prancis menggunakan jalur melalui sungai. Hal ini memberi keuntungan bagi Bordeaux di dalam pemasaran wine di wilayah Inggris dan Belanda. Akibat dari hak istimewa ini mematikan adanya persaingan sebagaimana diungkapkan oleh Richard yang dikutip dan diterjemahkan oleh William van Heiligem bahwa the well high absolute authentication of the wines of the Bordeaux region during a certain time of the year. Sedangkan keistimewaan dari the privilege de la barrique bahwa the wines of Bordeaux the Ville were the only ones entitled to a barrel of the special form and dimensions. Hanya wines Bordeaux yang berhak atas bentuk dan dimensi khusus dari suatu galon yang membedakan dengan anggur yang berasal dari tempat lain. Hal ini yang memberikan catatan bahwa persoalan bentuk atau dimensi khusus dari galon bukanlah bagian dari upaya perlindungan terhadap kualitas dari asal produk yang dihasilkan di wilayah Bordeaux seperti yang diungkapkan oleh Richard yang dikutip oleh William van Heiligem bahwa we see here the first operation of the protection of appellation of the origin in a relation to wines. It did amount to true mark of origin. Other tones also had a special barrel. Perkembangan yang signifikan terjadi pada tahun 1764 untuk mencegah penggunaan secara ilegal dari galon Bordeaux. Setiap penanaman anggur berusaha untuk memberikan identitas dengan cara memberi tanda merah pada namanya di bawah setiap galon yang menunjukkan kasta atau golongan dari anggota masyarakat.
Namun gerakan berani ini ditentang oleh dealer dari Bordeaux. Meski mereka beranggapan hal itu menghindari adanya pemalsuan. Problematika ini mengganggu penentuan batas wilayah dari hasil kesepakatan tentang keberagaman tingkatan produksi sesuai dengan batasan wilayah sehingga tidak ada kesesuaian kualitas. Selama menikmati hak istimewanya yang lain, di Bordeaux para penjual wines menghadapi persaingan dari penjual minuman lainnya seperti bir dan cider. Wilayah tetangga secara terus-menerus berusaha melakukan perlawanan untuk meniadakan adanya hak istimewa yang dimiliki oleh Bordeaux yang dianggap sebagai gelombang besar dalam melahirkan monopoli atau dikenal dengan sebutan masa Ancien Regime. Meskipun pada April 1776 telah dideklarasikan adanya maklumat perdagangan bebas untuk wines di seluruh wilayah Prancis, Bordeaux masih mempertahankan adanya hak istimewanya. Namun pada November 1776, segala akibat dari maklumat April 1776 dicabut dan selama masa revolusi, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 1789, kedudukan hak istimewa dari Bordeaux berakhir. Perjuangan Bordeaux untuk melawan ketiadaan adanya hak istimewa dilakukan dengan menegaskan bahwa mereka menjamin adanya keaslian produk yang dihasilkan di wilayahnya, khususnya ditujukan bagi penikmat warga asing. Selain itu, Bordeaux juga menekankan adanya permohonan kebijakan di bidang pertanian dengan tidak menyetujui penanaman panenan yang lain dan penghargaan yang layak bagi penanam anggur. Tindakan memproteksi dari masyarakat Bordeaux merupakan upaya meningkatkan penghasilan tambahan bagi penanam anggur. Selain itu mereka juga berusaha mengimpor gandum sebagai bahan makanan dari masyarakat atau penduduk. Berdasar pada kasus perlindungan Bordeaux, maka perdebatan antara adanya pertimbangan kebijakan daerah dengan produk hasil pertanian patut menjadi perhatian. Meski kemudian tetap harus konsisten dalam memberikan penghargaan terhadap adanya reputasi dan karakteristik khusus dari produk yang dikaitkan dengan kondisi wilayah. Sehingga adanya lahan tanah yang tidak subur tidak dapat secara langsung dilindungi atau hanya dianggap sebagai sumbangan dalam hubungannya dengan tumbuhnya tanaman anggur yang sebagian besar beranggapan dapat memperoleh perlindungan indikasi grafis berdasarkan pada keaslian geografis. Berbedanya halnya dengan sejarah perkembangan dari Champagne, menurut Williams ditandai dengan banyaknya botol wines yang terjual, baik di wilayah Prancis maupun di luar negeri. Semenjak tahun 1908, penandaan The Champagne sebagai cita rasa modern telah dilukiskan dengan produksi champagne dalam luas area tanah hampir melebihi 15.000 hektar pada tahun 1927 secara definitif. Luas area tanah dibatasi seluas 34.000 hektar. Untuk mengontrol produksi champagne terdapat 35 peraturan dalam mengontrol setiap aspek produksi dari champagne antara lain
A. Penggunaan varietas anggur. B. Penanaman dan pengeringan dari tanaman anggur. C. Pembatasan hasil. D. Pemungutan hasil panen dengan menggunakan tangan. E. Jangka waktu minimal penyimpanan. Kebun anggur dibatasi untuk area samping bukit dengan karakteristik tanah tertentu. Dan para pedagang membeli anggur untuk diperbanyak secara intensif melalui kebun anggur milik mereka yang diproduksi dan dikerjakan oleh para buruh. Menurut Roger Bohmrich, keunikan Champagne dipengaruhi oleh dua hal penting, yaitu the soil of the climate in which the grapes and grown. Second, the method of manufacture of skill personal. Proses ini menghasilkan karakteristik unik. Meskipun kenyataannya banyak sekali pemalsuan di seluruh dunia. Sehingga pada tahun 1935, pengaturan sistem yang dikembangkan oleh AOC di bawah pengawasan dari suatu komite melalui model of appellation, the origin controller, yang selanjutnya disebut AOC, untuk produksi wines dengan sistem produksi secara ketat sebagai upaya untuk menjamin kualitas yang berhubungan erat antara manusia dengan karakteristik nyata keterdekatan suatu wilayah untuk menjamin stabilitas tertentu. Hal ini diungkapkan oleh Hodges seperti dikutip oleh William bahwa the wines of Champagne has the characteristic that are obtained at very great cost with great difficulty. Therefore, it is necessary to protect the word of that identificate it. Sebagai contoh, di Perancis, pengaturan tentang hal ini diatur melalui Undang-Undang Appellation of the Origin pada tanggal 6 Mei 1919, the French Law on the Protection of Appellation of Origin of May 6, 1919. Merupakan era baru untuk memulai pengaturan kembali sejumlah peraturan yang berkaitan dengan produksi dan perdagangan bahan-bahan makanan termasuk wines. Tujuan dari pengesahan undang-undang tersebut antara lain: 1. Mengatasi ketidakpastian tentang penentuan batas-batas wilayah dalam produksi wines. 2. Mengatur tentang pengertian karakteristik produk yang dapat dilindungi oleh appellation of the origin. Serta 3. Bentuk jaminan perlindungan asal produk yang mereka hasilkan. Adanya kasus Bordeaux dari perjalanan perlindungan dari Champagne telah menggambarkan bahwa indikasi geografis hanyalah merupakan instrumen dari kebijakan daerah dan upaya untuk melindungi penyesatan akan keaslian produk. Ada nggak bisa menjawab mengapa? Dari tadi kan saya bicara sejarah. Mengapa dalam haki ini disebut adanya indikasi geografis? Bisa jawab enggak? Tadi kan saya jelasin indikasi perlindungan, perkembangan perlindungan indikasi geografis. Kenapa bisa dinyatakan demikian? Bisa menjawab atau tidak? Ini
angkatan ini? Jawab, Bu Dokter. Coba jawab. Siapanya? Dengan Oki, Bu Dokter. Dengan? Oki Wairudin, Bu Dokter. Yang mukanya, kasih lihat. Oh iya, Bu Dokter. Jadi, indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah atau suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, dan kombinasi dari kedua faktor tersebut, yang dapat memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan, Bu Dokter. Sejarahnya dari mana? Sejarahnya itu dari Eropa yang tentang yang anggur itu, Bu Dokter. Ya dari daerah mana? Eropa itu tahun 1776, Spanyol kalau nggak salah tadi ya, Bu Dokter. Mulai ngawur. Coba pikir lagi. Baik, Bu Dokter. Dari mana? Dimulainya itu. Prancis kalau nggak salah ya. Mulai lagi ngawur. Saya hitung nyerah atau enggak? Kalau nggak bisa berarti setengah dapatnya. Ya, Bu Dokter. Hah? Pikir lagi. Siap-siap, Bu Dokter. Saya sedang cari juga yang tadi. Udah? Bisa? Dimulai dari mana itu? Dari Jerman, Bu Dokter. Udah ya? Udah nggak salah ya? Siap-siap, Bu Dokter. Ada yang lain nggak bisa nambahin? Saya kasih kesempatan 1 menit lagi. Padahal tadi saya udah sebutkan berulang-ulang. Jadi oke ditambah cuma 5,5 aja ya, 0,5. Kalau nanti ada nilai dia ditambah 0,5. Yang lainnya malah saya turunin 0,5. Oke apa? Oke ya. Oki Mairudin, Bu Dokter. Ya udah saya tulis. Jadi tadi nggak dengerin. Kan saya bilang bermula dari wines. Betul yang jawaban itu. Untuk membuktikan dari mana. Nah itu kan saya udah jelaskin. Itu tadinya dari Bordeaux di Paris, di Prancis. Ya. Yang kemudian dilakukan satu minuman yang lebih modern yang akhirnya untuk mendinai keunggulan dari pemberian award dari seorang raja di daerah Bordeaux di Perancis yang muncul kemudian itu adalah champagne yang untuk menjelaskan untuk mendinai monopoli dari wines tersebut. Ingat-ingat ya. Karena itu, nah, saya bilang, indication of origin dalam Paris Convention. Paris Convention merupakan tonggak sejarah pertama terhadap pengakuan adanya perlindungan yang mengatur masalah hak milik perindustrian. Istilah indikasi geografis, geographical indication tidak dikenal dalam Paris
convention, namun demikian pengakuan adanya indication of source of appellation of origin sebagai diatur dalam artikel 1 ayat 2, artikel 10 bis dan artikel 10 ter dalam Paris Convention telah memberikan pengaruh terhadap lahirnya rezim indication geografis. Ingat-ingat, kita bermula dari keistimewaan award diberikan oleh raja terhadap wine yang diproduksi oleh Bordeaux di Paris, di Perancis. Yang kemudian ada saingan dari ini Codex, ya, Codex yang dikutip oleh William, itu the wine of champagne has characteristics that are obtained at very great cost rate with great difficulty. Therefore, it is necessary to protect the word that identifies it. Jadi champagne ini mendinai terhadap hanya dia yang diutamakan untuk wine. Ternyata champagne ini punya cita rasa yang modern, sehingga dia mempunyai produksi yang besar, di mana penanaman dan dengan menjaga kualitas dengan penggunaan varietas anggur tertentu, penanaman dan pengeringan dari tanaman anggur, pembatasan hasil, pemungutan hasil panen dengan menggunakan tangan, jangka waktu minimal penyimpanan. Itu champagne. Dan champagne ini membuat tidak ada sehingga wine itu yang dari Bordeaux tidak menjadi monopoli. Ngerti ya? Kalau dijelasin tuh, kalau didengerin pasti bisa ngerti. Dokter. Siap, Bu Ya? Dokter. Ya, siap. Siapa tuh? Oki. Filemon Halawa, Dokter. Yep. Dari mana? Oke deh, kita terusin ya. Paris Convention tidak menjelaskan pengertian dari indication of source atau appellation of origin. Ketentuan artikel 1 ayat 2 Paris Convention hanya menyebutkan bahwa the protection of industrial property has as its object patient utility models, industrial design, trademark, service mark, trade names, indication of source, or appellation of origin, and the representation of unfair competition. Jadi mereka menolak untuk monopoli, dianggap sebagai unfair competition. Selain tidak memberikan definisi indication of source ataupun appellation of origin, Paris Convention juga tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan sebagai owner dalam perlindungan kepemilikan indication of source atau appellation of origin. Paris Convention memberikan pengakuan terhadap keberadaan interest party sebagaimana disebut dalam artikel 10 ayat 2 Paris Convention bahwa any producer, manufacturer, or merchant, whatever a natural person of a legal entity engaged in the production of manufacture for art trade in such good and established either in the locally falsely indicated as the source or in the region whereas locality is situated or in the country falsely indicated or in the country where the false indication of source is used shall in
any case the deemed uninterested party. Hal ini menjelaskan kembali bahwa sejak sejumlah konsep kepemilikan indication of source ataupun appellation of origin merupakan langkah awal pengakuan adanya konsep indication geografis secara internasional. Jadi itu yang dimaksud penciptaan dari pada awalnya itu wine, champagne, itu dari lihat dari daerahnya, dari anggurnya, dari kualitinya, dari cara-caranya membuat ataupun wine tersebut. Itu ada sesuatu yang menjadikan hak cipta, hak intelektual berdasarkan daerahnya. Kan anggur di mana, anggur di Spanyol, anggur di Italia, anggur di mana-mana itu bagaimana? Itu kan merupakan indication of geografis. Tetapi pada saat itu yang diakui itu pada saat itu Bordeaux yang mana mendapatkan award dari seorang raja. Dalam perspektif kepemilikan haki, istilah interested party memberikan petunjuk bahwa persoalan penggunaan yang keliru terhadap asal sumber dari barang produk merupakan persoalan yang berkaitan dengan tingkat kepedulian dari pihak-pihak berkepentingan sebagai pihak yang berhak. Hak menggunakan saja right of use. Keberadaan interested party dapat ditafsirkan memiliki hak secara private rights sebagaimana rezim haki lainnya industrial property, namun dapat pula ditafsirkan bahwa persoalan sumber asal barang merupakan bagian dari common property yang memiliki sifat hak komunal. Karena dalam perkembangan selanjutnya telah lahir indikasi geografis sebagai salah satu bagian dari rezim haki yang memiliki karakteristik berbeda dengan rezim haki lainnya. Pada prinsipnya, pemberian perlindungan indication of source atau appellation of origin dalam Paris Convention bertujuan untuk menghindari penyesatan informasi kepada publik. Jadi ada pemalsuan gitu loh. Berkaitan dengan asal barang dihasilkan. Serta menghindari persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana dalam ketentuan artikel 10 ayat 1 Paris Convention menjelaskan tentang false indication, Zaizuru, on importation, etc., of goods bearing false indication to their source or the identity of the producer. Bahwa the provision of the proceeding article shall apply in cases of direct or indirect use of a false indication of the source of the goods or the identity of the producer, manufacturer, or merchant. Jadi memang kadang-kadang orang meniru cara membuatnya walaupun mungkin anggurnya di tempat lain. Dan orang itu penentuan dari harga dari wine itu sendiri atau dari champagne itu sendiri. Jika kita anggur itu dari kita buat wine dari Bordeaux, semua orang bilang itu pasti top hits dah. Harganya udah standarnya $100 misalnya.
Jadi kalau dari daerah lain, walaupun harga rasanya sama mungkin, tapi orang di mainnya, di pikirannya sudah memikirkan bahwa yang di luar Bodros pasti agak kurang ini, kurang itu. Karena sudah di dalam pikirannya si pembeli ini, oh si peminum ini bahwa dari Bodros itu yang terbaik. Itu sudah terakumulasi di dalam pikirannya. Sehingga kadang-kadang supaya padahal produknya jelek, tapi dia menggunakan itu brands itu sehingga itu namanya false. Jadi penyesatan dari kepada publik untuk membeli suatu produk yang atau produser atau penjual atau pabriknya sendiri, manufacturer. Ketentuan artikel 10 Paris Convention ini lebih menekankan pada persoalan penyitaan terhadap barang-barang import yang menunjukkan adanya indikasi yang keliru dari sumber asal atau wilayah barang dihasilkan, ataupun berkait dengan identitas produsen, pengusaha, ataupun pedagang sebagai pihak yang berkepentingan. Meskipun tidak secara tegas disebutkan perlindungan indikasi geografis, namun ketentuan tersebut sudah merujuk pada adanya perlindungan terhadap penggunaan yang keliru berkaitan dengan sumber asal atau wilayah barang dihasilkan. Dan hal ini merupakan salah satu unsur substansial adanya perlindungan indikasi geografis. Tindakan sebagaimana yang digambarkan dalam ketentuan artikel 10 Paris Convention tersebut dianggap sebagai salah satu tindakan persaingan yang curang, tidak sehat. Dan hal ini dapat dicermati dalam ketentuan artikel 10 bis Paris Convention yang menyebutkan beberapa hal yang tindakan unfair competition, bahwa satu, the countries of the Union of bound to assure to nationalists of such countries effective protection against unfair competition. Kedua, any act of competition contrary to honest practices in the industrial or commercial matters constitute an act of unfair competition. Tiga, the following in a particle shall be prohibited. Ya. Satu, all acts of such a nature to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods or the industrial or commercial activities or a competitor. Dua, false allegation in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the good of the industrial commercial activity, a competitor. Ketiga, indication of allegation of the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as the nature, the manufacturing process, the characteristic, the suitability for the purpose or the quantity of the goods. Dalam kaitan dengan ketentuan artikel 10 bis Paris Convention tersebut merupakan salah satu upaya awal untuk melindungi semua aspek dari rejim haki secara internasional. Baik, Paris Convention telah memberikan pedoman bagi para anggotanya untuk mengatur serta menyesuaikan
pengaturan yang efektif berkaitan dengan persoalan unfair competition. Semua anggota Uni Paris wajib memberikan pengaturan yang efektif berkaitan dengan kebijakan tentang tindakan persaingan curang dalam hukum nasional masing-masing. Konsep perlindungan terhadap tindakan persaingan curang bukan hanya melindungi pelaku usaha, tetapi juga konsumen yang mengalami suatu kerugian. Ketentuan artikel 10 bis ayat 2 Paris Convention mempertegas adanya definisi persaingan curang sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan kejujuran dalam persaingan di bidang industri atau perdagangan. Tindakan-tindakan yang menjurus pada persaingan curang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan artikel 10 bis ayat 3. Paris Convention merupakan tindakan yang menimbulkan kebingungan, confusion, mendiskreditkan atau mencemarkan pihak pesaing, dan tindakan yang menyesatkan, mislead publik berkait dengan sifat, proses produksi, karakteristik, keberlangsungan penggunaan, serta kuantitas dari barang. Hal ini sebenarnya merupakan bagian dari tujuan perlindungan dari indication of source atau appellation of origin dari Paris Convention. Paris Convention ini merupakan common rules yang mengatur berbagai macam ketentuan yang harus diikuti oleh semua negara anggota. 2. Perlindungan indication of source dalam Madrid Agreement. Jadi kita mempelajari dari Madrid, dari Paris, terus dari Stresa Convention, ada 3 ya, tentang indication itu bagaimana penerapannya. Berbeda dengan Paris Convention, Madrid Agreement telah memberikan perlindungan yang lebih luas berkait dengan indication of source sebagaimana dalam ketentuan artikel 1 ayat 1 Madrid Agreement menyebutkan bahwa all goods bearing a false or deceptive indication by which on one of the countries to which this agreement applies or a place situated therein in the directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be size of importation to any of the said countries. Kesepakatan Madrid Agreement pada tanggal 14 April 1891 merupakan bagian dari kebutuhan pengaturan khusus berkaitan dengan tindakan penyitaan terhadap penggunaan indication sumber asal yang keliru dan menyesatkan publik atau konsumen. Seperti halnya Paris Convention, Madrid Agreement tidak memberikan definisi terkait dengan indication of source. Sehingga Madrid Agreement merupakan kesepakatan multilateral hanya untuk melengkapi keberadaan Paris Convention yang mewajibkan semua negara anggota untuk memperlakukan secara efektif ketentuan yang berkaitan dengan penyitaan barang impor, apalagi terindikasi adanya pemalsuan atau penipuan terhadap sumber asal dari barang impor. Secara prinsip, Madrid Agreement merupakan perjanjian multilateral yang mengatur secara khusus terhadap tindakan yang mengarah kepada penggunaan yang keliru, palsu atau false, atau menipu, deceptif, berkait dengan sumber asal dari barang. Penambahan terhadap istilah deceptif merupakan perluasan istilah false
yang bersumber dari Paris Convention yang dianggap masih memberikan makna kurang luas karena hanya mengarah pada false name. Sedangkan istilah false perlu dibarengi deceptive yang merupakan jurus kepada unsur menyesatkan, mislead public. Perlindungan terhadap penyalahgunaan indication of source dianggap sebagai sesuatu yang penting yang sebelumnya tidak diatur dalam Paris Convention. Ini inti pengaturan dalam Madrid Agreement antara lain. Perhatiin ya supaya bisa membedakan ketiga indication geografis dari Paris Convention maupun Madrid Agreement maupun yang satu lagi Stresa ini. Jadi kalian harus perhatikan benar-benar. Kalau di Madrid Agreement, A, protection against the importation of false indication of source. B, protection against the use of deceptive indication of source. And protection under national law against regional appellation concerning the source of product of the wine becoming generic. Dalam konsep kepemilikan terhadap keberadaan indication of source, Madrid Agreement seperti halnya Paris Convention tidak memberikan pengaturan yang jelas. Hanya menunjuk pada keberadaan interested party sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap perlindungan indication of source sebagaimana artikel 2 ayat 1 Madrid Agreement bahwa seizure shall take place at the instance of the customs authorities who shall immediately inform the interested party whether an individual person or a legal entity in order that such party may, if he so decides, take appropriate step in the connection with seizure effective as a conservatory measure. However, the public prosecutor or any other competent authority may demand seizure either at the request of the injured party or ex officio. The procedure shall then follow its normal course. Konsep interested party, mesti perhatiin, konsep interested party dalam pengaturan ini sama halnya dalam Paris Convention merujuk kepada perorangan atau badan hukum yang memberikan justifikasi bahwa istilah owner dalam dimaknai sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan rights of use bukan sebagai pemilik. Meskipun keterkaitan persoalan sumber asal barang dalam pengaturan tersebut berupaya untuk memberikan perlindungan kepada publik atau konsumen. Madrid Agreement merupakan perjanjian multilateral yang mulai memperkenalkan perlindungan tambahan terhadap produk wines serta negara anggota dilarang memberikan perkecualian terhadap produk wines kecuali untuk produk lainnya sebagaimana ketentuan artikel 4 Madrid Agreement menyebutkan the courts of each country shall decide what appellation and account of their generic character don't fall within the provision of the agreement. Regional appellation concerning the source of products of the wine being whatever excluded
from the reservation special by the article. Keberadaan ketentuan ini telah memberikan potensi perbedaan pendekatan di antara negara anggota terhadap persoalan indication of source yang palsu, khususnya produk wines. 3. Perlindungan appellation of the origin dalam the Stresa Convention. Jadi ada 3 indication, pengartian dan penggunaan dan perlindungan dari Paris Convention, dari Madrid Agreement, dan sekarang the Stresa Convention. Kalian catat poin-poinnya apa perbedaannya. Perkembangan pengaturan indication geografis kembali muncul setelah ditandatangani an international. Minum dong. Tunggu ya. Di sini. Perkembangan pengaturan indikasi geografis kembali muncul setelah ditandatangani an International Convention of the Use of Appellation of Origin and Denomination of Cheese. Nah, ini dia ada masuk lagi cheese. Karena di Eropa itu kan tadinya wine. Semua berasal dari anggur. Sudah itu champagne. Semua berasal dari anggur. Tapi ada makanan juga yang menjadi utama di Europe, yaitu cheese. Yang selanjutnya disingkat The Stresa Convention pada tanggal 1 Juni 1951 di kota Stresa, Italia bagian utara. The Stresa Convention diperuntukkan khusus untuk produksi keju dengan appellation of origin dan the name of cheeses. Artikel 1 The Stresa Convention menyebutkan bahwa prohibits the use of any names which conflict of protection granted under the convention. Saya pikir juga keju terkenal di Rotterdam, di Belanda, tapi asal muasalnya keju itu banyak terkenal di Italia. Sehingga ada perjanjian, ada Convention Stresa di Italia Utara. Peserta dari konvensi ini adalah negara penghasil keju di wilayah Eropa. Dan konvensi ini diperuntukkan khusus untuk memberi perlindungan pada produk keju berkait dengan keaslian, asal, jenis, dan kualitas khusus dari keju. Negara-negara penandatangan bersepakat untuk melarang penggunaan penandaan yang keliru atas keaslian dari suatu wilayah terhadap produk keju. Berdasarkan pada artikel 2 sampai dengan artikel 9 The Stresa Convention dan menjamin penerapan secara efektif pada 1 September 1953 untuk semua aturan dari konvensi tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa para anggota konvensi sepakat untuk melarang penggunaan appellation of origin dan the name of cheeses sebagaimana telah diatur dalam The Stresa Convention. Istilah cheeses keju dalam konvensi ini diartikan sebagai mana dalam artikel 2 ayat 1 bahwa fresh and mature product obtained by draining after the coagulation of milk, cream, skim of particularly skim milk or combination of these, or by products obtained by the particle concentration of whey, of buttermilk, but excluded the addition of any fatty matter to milk. Pengertian appellation of origin terdapat dalam artikel 3
The Stresa Convention menyebutkan bahwa, jadi begini ya, di sini artikel-artikel itu nggak bisa diucapkan dalam bahasa Indonesia. Dia harus sesuai dengan originnya adalah bahasa Inggris. Bahasa Indonesia itu hanya untuk Anda mengerti, tapi mengucapkan pasal-pasalnya tetap harus bahasa asingnya. Jadi kalau nanti menjelaskan sesuatu, mesti dengan bahasa Inggrisnya. Kecuali sudah diberikan terjemahannya secara legal di dalam bahasa Indonesia. Karena itu kenapa saya selalu menggunakan bahasa Inggris, bahasa aslinya dari hukumnya itu sendiri, dari The Stresa Convention-nya. Nah, kalau seperti Burgerlijk Wetboek, itu Burgerlijk Wetboek, itu kan bahasa Belanda, yang kita bilang BW. Tetapi kenapa kita bisa menggunakan bahasa Indonesia? Karena sesuai dengan peraturan peralihan dari Undang-Undang Dasar 45, itu Burgerlijk Wetboek sudah diterjemahkan secara hukum menjadi KUH Perdata, menjadi hukum Indonesia. Jadi menggunakan KUH Perdata, kita nggak usah pakai BW lagi, nggak usah menggunakan bahasa Belanda, tetapi kita sudah menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ini tidak ada terjemahan resmi dari, bukan merupakan hukum Indonesia, menjadi terjemahan Indonesia. Jadi kalau Anda mau tahu artinya memang diterjemahin, tapi kalau menyebutkan apa itu artikel 3 The Stresa Convention, kamu harus nulis bahasa Inggrisnya. Nggak ada tiba-tiba kalian pakai bahasa Indonesia. Jadi pengucapan saya dalam bahasa Inggris harus demikian, karena belum ada, karena ini tidak digunakan di dalam bahasa Indonesia dan tidak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, karena ini digunakan sebagai aturan internasional. The appellation of origin of those cheeses manufactured or matured in traditional regions by feature of local, loyal, and uninterrupted usage, which are listed in Annex A, are exclusively reserved to those cheeses, whether they are used alone or accompanied by a qualifying or even corrective term such as type, kind, imitation of other term. The Treasure Convention menyebut appellation the origin sebagai bentuk perlindungan terhadap produk keju yang dihasilkan dengan cita rasa tradisional serta menggunakan metode lokal asli daerah. Jadi jangan bilang lagi, jadi metode lokal asli daerah, terus kalian berpikir kearifan lokal, nggak ada samanya itu, jauh. Kearifan lokal itu adalah hukum adat. Kalau metode lokal asli itu adalah caranya, tetapi ini hukumnya adalah hukum internasional. Perlindungan terhadap kelompok utama di bawah The Tresa Convention diberikan pada 4 produk indikasi geografis antara lain Gorgonzola, Parmigiano Romano, Pecorino Romano, dan Roquefort yang hanya dapat diproduksi di tempat khusus di mana keju itu dihasilkan. Keempat produk ini
ada di dalam Annex E dari Destresa Convention. Jadi malam ini sampai di sini. Besok kita mulai lagi jam 7. Ya. Ini sejarahnya penting karena biasanya dosen-dosen nggak mau bicara sejarah, males. Tapi kalian harus tahu sehingga kalau ditanya indication geografis apa artinya, nah itu berantakan, nggak ada yang bisa jawab. Padahal kan kita ada 2 yang ngajar dosennya, betul nggak? Ngantuk kan? Benar, Bu Dokter. Berapa? Siapa yang mendampingi saya ngajar? Dosen yang lain? Ini belum keluar jadwalnya, Bu Dokter. Belum ya? Biasanya Belum Bu. saya ya. Biasanya Pak, Bu siapa? Ibu atau Bapak? Apa Pak Priyo? Dosen Pak Biasanya Priyo. kalau nggak Priyo ya. Nah, Pak Priyo yang selalu dampingi saya. Ya oke. Jadi nanti kalau misal saya ngajarin dari awal itu supaya Anda mengerti, kan dulunya nggak ada pakai indication geografis ini. Tapi sekarang kan undang-undang haki yang terbaru menggunakan itu. Jadi harus tahu kenapa ada istilah indikasi geografis karena dalam undang-undang baru itu ada ditulis spesial kata-kata itu. Jadi harus tahu asalnya dari mana. Jadi hari ini udah cukup. Kita lanjutkan besok jam 7 lagi. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Siap, Bu Dokter. Terima kasih, Bu Dokter. Selamat malam.